Ada uang jatuh, tak tahu yang punya. Apa boleh dimasukkan dalam kotak infak? Tak boleh. Diumumkan selama setahun. Kalau sudah setahun tak ada pemiliknya, engkaulah yang punya. Jadi selama setahun itu berdoalah, janganlah datang pemiliknya ya Allah. Pas hari yang terakhir, ya Allah, gua hari terakhir ya Allah. Pas habis sholat asar datang pemiliknya. Awak pun lomeh lah. Apa saja yang bukan hak antum jangan disentuh. Sampai benda luqata, benda yang ditemukan saya di pinggir jalan tidak boleh disentuh. Sentuh berarti konsekuensinya iklankan setahun. Kalau di sini 1 tahun diiklankan lalu tidak ada yang datang, baru kemudian jadi hak kita. Tidak usah jadi pahlawan, biarin aja di situ. Temukan HP ya sudah, biarin, jangan disentuh. Ada orang niat baik, enggak saya angkat nih, nanti saya mau cari tahu siapa orangnya, nanti siapa tahu telepon. Tidak ada urusan sama antum, tidak usah. Tidak usah repot-repot jadi pahlawan, nggak perlu, gitu kan. Tinggalin aja di situ. Saking bahayanya kita menyentuh harta yang bukan hak kita. Jadi harus hati-hati. Mengenai luqata atau barang temuan, banyak di antara teman-teman atau masyarakat ketika menemukan uang yang bisa dibilang tidak bernominal, yang banyak di sekitar masjid, berijtihad untuk memasukkan di kotak amal masjid. Bagaimana hukum ijtihad itu? Nggak perlu ijtihad ini. Ini nggak butuh ijtihad. Nggak usah antum sentuh. Jangan disentuh. Maksudnya di kota amal, pas antum masukin, antum pergi 5 menit, pemiliknya datang, mau cari duitnya, gimana? Nggak ada urusannya. Menemukan barang jangan disentuh, selesai. Nggak usah disentuh. Kecuali ada satu pendapat ulama, kalau antum bertanggung jawab, kayak misalnya ada tamu datang ke rumah antum, tertinggal HP-nya, antum pemilik rumah, antum simpanin, itu lain. Ini kita bicara luqata, ini sesuatu benda ditemukan di tempat umum. Atau mungkin di masjid, ada pengurus masjid, memang dia pengurusnya. Kalau ada seperti ini, panggil pengurus marbot masjid, Pak, ini ada yang uang jatuh tuh, dia bertanggung jawab, gitu kan. Sebagai pemilik tempat, atau dia bertanggung jawab, itu lain. Jadi orang kalau datang nanya nanti, gitu. Ada nggak duit tertinggal, ada HP tertinggal nggak? Makanya yang bertanggung jawab marbot masjid, itu boleh, nggak ada masalah. Tapi kalau antum tidak ada hubungannya sama sekali, lewat di sebuah tempat benda jatuh, tiba-tiba mau berijtihad, nggak perlu sama sekali. Jadi jangan ditinggalkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Semoga Allah muliakan Ustaz. Semoga Allah muliakan Anda lebih daripada Allah muliakan saya. Ustaz, pada tahun kemarin tanggal 10 Desember saya waktu itu ada acara seminar, tiba-tiba saya menemukan uang 250.000. Kata guru saya, karena saya bilang kepada guru saya ada uang hilang, dan guru saya Ustaz juga. Ya, guru itu Ustaz. Ustaz itu bahasa Indonesianya guru. Guru itu bahasa Arabnya Ustaz. Ya. Dan guru saya Ustaz juga. Ya. Dia mengatakan, udah uang itu jadi milik kamu. Ini dia. Karena saya tidak tahu ilmunya, saya pakailah uang itu. Ya. Sebagian disodakohkan, iya, rumus. Sodakohnya kurang lebih berapa ini? 20.000, 70.000. Kelihatannya sih berapa ini Mas? 70.000. Nemu 250. Baik, sodakoh 70. 180 pakai sendiri. Sisanya dipakai oleh saya. Bagaimana Ustaz hukumnya? Apakah saya berdosa? Baik. Salam kanggo Ustaz di Kongosong. Baik. Harta temuan itu kalaupun ingin diambil, sebelum diambil dipertimbangkan dulu resiko. Ada 2 cara. Pertama, ditinggalkan, tetap di tempatnya. Kalau memang kita tak mampu mengembalikan pada pemiliknya. Karena hukum pertama barang temuan itu dikembalikan pada pemilik, bukan digunakan. Apapun itu, nemu tas, nemu dompet, ya, nemu uang, dan sejenisnya sekiranya berharga. Kalau kotoran nggak usah, gitu kan, yang sekiranya berharga. Ciliwung nemu sesuatu, itu biarin aja tuh, ya. Nah, ini yang kiranya berharga. Kalau Anda sudah dapatkan itu, yang Anda temukan, maka hukum pertama, jika punya kemampuan dan Anda ingin mengambilnya, maka kewajiban langsung melekat kepada Anda untuk mengembalikan pada pemiliknya. Kalau tak punya kemampuan, ada 2 pilihan. Imam meninggalkan itu supaya resiko beban tidak berpindah kepada Anda.
Atau yang kedua, Anda infokkan pada orang lain yang mungkin lebih tahu dan lebih mampu untuk mengembalikan itu. Biasanya di sini ada pihak berwajib. Ya, sini ada saudara kita, misalnya ada Pak Eli, ada yang lain. Kembalikan lewat orang atau yang punya kemampuan, punya instrumen untuk melacak itu. Pak, saya menemukan uang ini, Pak. Saya tidak tahu pemiliknya siapa. Tapi yang kita rujuk itu punya kemampuan untuk melacak, ditemukan di mana, bisa melihat sidik jari, macam-macam dan sebagainya. Yang kira-kira bisa dikembalikan dengan nilai berharga, ya. Baik, tapi kalau Anda merasa di situ punya kemampuan atau ingin beramal soleh sekaligus mencari pemiliknya untuk dikembalikan, maka pertama niatkan untuk beribadah kepada Allah. Itu dulu. Anda ingat kaidah ini penting. Nanti begitu Anda niatkan karena Allah, maka Allah akan melembutkan. Orang yang memiliki barang itu boleh jadi ada manfaat yang Anda dapatkan dari situ. Nanti saya berikan kisah lain terkait ini. Nah, apa yang terjadi kemudian? Maka berusaha kembalikan dulu. Cari jalan. Imma Anda mencari, nggak ada nih kemudian pemiliknya, nggak ada alamat, nggak ada macam-macam. Cari dulu. Cari wasilah. Tanyakan ini, tanyakan itu. Ya, dan seterusnya. Sampai kalau kemudian pada masa tertentu tidak juga ada kunjung kabar. Anda tunggu sebulan nggak ada kabar. 2 bulan nggak ada kabar, 3 tahun nggak ada kabar, tidak sama sekali muncul pada saat itu, maka walaupun status barang itu kemudian dinyatakan tidak ada pemilik, yang berhak diambil oleh Anda bukan seluruhnya. 2/3 Anda sedekahkan, 1/3 Anda ambil. Jangan diambil semua. Ya, berikan kepada yang lain dulu. Hak yang lain berikan, Anda ambil sebagiannya. Jelas di sini? Baik. Tapi yang saya katakan sekali lagi, lebih baik kalaupun tak mampu, Anda serahkan kepada yang punya kemampuan untuk merujuk. Tapi kalau Anda kira-kira punya rasa, kayaknya si fulan nih, Anda ambil dan niatkan kepada Allah. Di situ nanti ada hal yang sangat indah. Pernah terjadi kejadian, seorang pejabat di Indonesia umrah, membawa uang cukup banyak, 3 miliar di kantongnya. Ya, pakai dolar dia bawa itu. Ini kisahnya tercerita langsung ke saya. Begitu kemudian teman-teman didapatkan itu, ketinggalan di bandara. Ya karena dia mau niat ibadah, ya sudahlah, biarin aja gitu kan. Dia jalan aja, sudah macam-macam. Tiba-tiba ada yang ngantarkan. Pak, katanya saya menemukan ini, kayaknya punya bapak tadi. Dia, oh iya betul deh, katanya punya saya ini silakan. Udah begitu dia buka utuh semua, nggak ada ambil, nggak ada apa. Tiba-tiba dia ambil 20.000 dolar, langsung diberikan. Pak, bawa aja ini, silakan. Silakan katanya. Pak, jangan Pak, saya karena Allah, bukan. Memang Anda kerjakan karena Allah. Nah ini bagian terima saya, syukur saya kepada Allah, berterima kasih kepada Anda. Dia ambil 20.000 dolar, dia diberikan kepada dia. 20.000 dolar, 260 juta, langsung ambil, berikan. Banyak kejadian begitu. Ada dulu yang ketinggalan seorang orang soleh, dermawan, orang kaya. Ketinggalan teman-teman sekalian, mutiara, hadiah untuk putrinya. Ya, jadi putrinya memasuki usia-usia yang cukup baik, usia sudah layak menikah, ketinggalan kemudian di sebuah toilet masjid. Jadi dia masuk toilet, tempat ada yang mengatakan tempat wudhu. Ini kisah nyata. Jadi begitu dia berwudhu selesai, dia lupa ngambil itu. Sholat dia kan, pulang-pulang dia kaget kan, hilang, tidak ketemu. Balik lagi ngecek juga nggak ada. Ternyata tiba-tiba ada yang mengetok pintu, seorang pemuda datang ke rumahnya dan mengatakan, saya menemukan ini, ada mutiara, ada macam-macam, dan saya melihat ada kartu di sini menunjuk kepada alamat ini. Saya pikir mungkin kartunya tidak penting, tapi saya lihat mutiara ini nampaknya sangat penting bagi Bapak. Silahkan Pak dicek lagi, apa ada yang hilang, atau ada hak-hak yang belum saya kembalikan. Begitu dibuka semuanya utuh. Apa yang terjadi? Dipanggil putrinya. Ketika dipanggil putrinya, dia katakan, nah Bapak ingin memberikan hadiah ini, tapi tertinggal tadi di musola, tiba-tiba datang seorang pemuda mengembalikan ini. Pemuda ini, boleh jadi bukan mutiaranya yang penting, tapi pemuda ini yang dikirimkan oleh Allah menjadi bagian hadiah untukmu. Makanya kalau nemu mutiara, jangan dijual ke pasar, wah, cari pemiliknya dulu, cari pemiliknya. Ya, dia siapa tahu dia masih punya cucu, masih SD. Memang untuk dia, mungkin jodohnya anak antum di kemudian hari. Bangun jadi kekerabatan, jadi teman kan? Mungkin pemilik perusahaan, mungkin macam-macam. Jadi bagian yang mungkin Allah datangkan rezeki di situ. Jelas ya? Terus kasus yang tadi bagaimana Ustaz? Anda ambil 70.000. Ya, maaf, Anda berikan 70.000. Banyak kan Anda ngambilnya. Ya, 250.000. 150.000 bagi 3 berapa? Ayo cepat.
Cepat tuh Joni. Hah? Berapa? 80 sekian, 82, ya kan? Maka ya sudah, Anda kembalikan aja dulu, tambahkan yang tadi, ya, keluarkan. Berarti kan yang Anda ambil 250.000 kurangi 70 80, ya kan? Maka 100.000-nya keluarkanlah, ya, keluarkan. Dikeluarkan kemana Ustaz? Sedekahkan kepada yang memerlukan, ya, berikan, dan semoga Allah ridha dengan apa yang telah Anda kerjakan, insyaallah. Ini ada pertanyaan Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya Yahya keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Mengenai barang temuan Buya. Misalnya itu kan saya di jalanan itu kan kendaraan itu banyak yang ngebut sekali. Kemudian itu ada uang yang sampai jatuh 100.000 rupiah. Terus orangnya itu sangat jauh sekali kalau dikejar dengan saya. Terus itu uangnya saya sedekahkan, dimasukkan ke masjid. Itu hukumnya bagaimana Buya? Atas jawaban Buya kami ucapkan banyak terima kasih. Jazakumullah ahsanal jazaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama yang harus kita tanamkan di hati kita, hati anak-anak kita, jangan biasa menginginkan sesuatu yang bukan milik kita. Itu yang pertama utama. Kita tidak ingin mendidik anak-anak kita itu tamak. Oh, ini nggak ada yang punya. Biar nggak ada yang punya. Ada yang punya, cuman kita nggak tahu yang punya. Jangan dilatih anak kita mencuri, mengambil. Misalnya ada kancing baju jatuh, biarpun kecil jangan bilang nggak ada yang punya. Nggak, ya, nah nggak boleh, bukan milik kita. Kita latih anak kita untuk itu. Sebab jadi perampok gede itu nggak langsung belajar dari kecil. Pencuri gede dari kecil dulu, nyuri kancing baju dan berkembang akan nyuri gedung. Itu nggak bisa langsung. Makanya jangan sampai dididik anak kita untuk mengambil. Biarpun kecil apapun, selagi enggak boleh. Bukan milik kita, sayang. Kita beli sendiri. Mama nggak ada yang punya. Iya, bukan nggak ada punya. Kita nggak tahu yang punya. Orang yang dia terbang. Biarpun terbang, duit bukan milik kita. Sayang dong diambil orang. Bukan sayang, bukan milik kita. Itu yang pertama. Kemudian mungkin aneh, abang terus gimana abah? Ini kasihan dong nggak selamatkan barang ini. Takut. Oke. Masalah menyelamatkan babnya beda, bukan kita miliki. Bab temuan atau luqatah. Kalau kita menemukan sesuatu, itu kalau di wilayah, kalau ada dua, sesuatu yang gede dan sesuatu yang kecil. Sesuatu yang kecil itu bisa saja kita umumkan sesaat, lalu bisa kita manfaatkan. Asalkan mengumumkannya adalah di tempat yang mungkin orangnya ada di situ. Diumumkan beneran. Siapa kehilangan pulpen ini kecil kalau hilang. Pulpen ini semuanya diperkirakan mendengar, kalau sudah nggak ada yang mau bisa dipakai. Ngumumkannya di kamar mandi, nggak ada yang tahu, udah nggak boleh. Diumumkan di masjid ini. Nah, kalau berat, sekiranya orang pasti mencarinya, sesuatu yang berat, yang gede, orang pasti mencarinya, jutaan dan sebagainya, maka sebagian ulama menjelaskan 1 tahun. Diumumkan 1 tahun, caranya adalah setiap hari di minggu pertama. Di tempat mana? Di tempat keramaian, depan masjid, bukan dalam masjid, di luar atau di pasar, tempat keramaian di wilayah itu. Setiap hari dalam minggu pertama, setiap minggu di bulan pertama, baru setelah itu adalah sebulan sekali sampai berputar 1 tahun, biar ketemu hari raya lah. Ketemu hari raya kan umum orang, ini ada siapa kehilangan duit begini, tapi jangan diterangkan sifatnya secara sempurna supaya tidak ada orang bohong datang. Kalau setelah mereka tidak ada yang datang, maka kita boleh memanfaatkan, bukan milik kita. Boleh memanfaatkan. Maksudnya boleh manfaat gimana? Kalau suatu ketika tiba-tiba orangnya datang, sudah terlanjur habis, ganti kita. Tetap berat. Maka paling enak adalah jangan dimanfaatkan, jangan digunakan. Tapi untuk menyelamatkan gimana? Bisa saja Anda ambil, Anda serahkan kepada keamanan yang apakah kepolisian atau siapa saja. Anda terbebas dari beban, tidak ada hukuman, tidak ada. Oh, nanti bisa dipercaya enggak? Bukan urusanmu. Yang penting jangan membiasakan engkau menyimpan sesuatu yang bukan milik Anda, takut keburu mati diwaris oleh anak. Naudzubillah. Ini perlu diajar anak kita ajari yang seperti ini. Baik, atau tadi yang disampaikan oleh yang bersangkutan. Ini mubadir, nanti takut tidak karu-karuan, sudah Anda ambil bisa, tapi bukan milik Anda. Anda langsung Anda berikan ke masjid. Oke, Anda infakkan ke masjid. Ada duit 200 terbang, aduh bukan milik saya. Daripada nanti nggak berguna, masuk ke selokan, sungai, hilang dan sebagainya. Oke, saya akan ambil.
Saya masukkan ke kotak amal. Oke, masukkan kotak amal. Bagus. Cuman catat. Tanggal begini saya masukkan ke uang kotak amal. Kalau nanti suatu ketika kok yang punya itu nyari, Anda ganti. Tapi biarpun ganti, Anda dapat pahala, sudah infak. Anda ganti. Jadi boleh, jadi kalau ada seperti itu Anda masukkan. Sama seperti orang pengen bayar utang, orangnya sudah nggak ketemu. Gimana? Keluarkan dari kocek Anda. Supaya tidak diwaris oleh anak-anak Anda. Kemana? Kasih infak kotak amal. Selesai, bebas. Kalau Anda mati, Anda tidak ditanya oleh Allah. Tapi kalau Anda masih hidup, orangnya nyari, Anda wajib mengganti. Sebab diambil nggak mungkin kotak amal sudah masuk. Seperti itu ya. Intinya kami tekankan bahasanya jangan biasakan anak kita tamak. Biarpun jangan segede apapun. Hari ini nggak begitu. Aku nemu dapat rezeki. Sampai suatu kita naudzubillah ada menari-nari di atas duka orang. Kecelakaan saya lihat di jalan besar sana. Waktu kita mudik dulu. Kecelakaan jeder gitu. Masya Allah, orang kayak hari raya ada kalungan banyak. Tapi kira ada bagi-bagi kalungan kopi. Kalungan kopi apa? Sasetan. Kalungan kopi sama kalungan susu. Sama begini. Dari mana? Jadi kalau ada truk barang tabrakan itu kayak rezeki nomplok. Naudzubillah. Ini pendidikan dari mana? Haram. Sudah orang kena musibah bagaimana diambil. Sudah menjadi kebiasaan. Bahkan nunggu kapan ada kecelakaan lagi. Jahat banget enggak ya? Awas diuji oleh Allah dengan kecelakaan juga. Semoga Allah memberikan keselamatan semua. Jangan. Mestinya ditolong stop jangan ini. Mereka mudah musibah. Itu mungkin belanja untuk dijual di warungnya sana. Baru belanja di sini. Belanja. Tak tabrakan. Masya Allah berebut satu kampung rezeki nomplok. Ini nggak boleh, begitu haram. Orang kecelakaan. Ini ketahuannya. Ini ada yang punya yang kita sebutkan tadi, nggak ada yang punya. Satu kaleng susu, gelundung begitu, nggak ada yang tahu itu baru. Ini truknya kelihatan yang punya bermasalah, dipegang polisi dan sebagainya. Barangnya dijadikan bancaan. Tahu bancaan? Pesta. Naudzubillah. Ya? Hati-hati. Kita harus ngajari anak kita wara. Selagi bukan miliknya, jangan diambil. Biarpun itu satu kancing baju.